Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Maria Aprilia dengan NIM 2022-720013. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana pembelajaran dapat menjadi lebih bermakna ketika dikaitkan dengan budaya lokal dan pendekatan deep learning. Dan juga kita akan melihat bagaimana refleksi permainan tradisional, puisi rakyat, hingga proyek pasar tradisional dapat digunakan sebagai media untuk memperkuat numerasi, literasi, dan pemahaman budaya siswa. Melalui 5 pertanyaan berikut ini, kita akan melihat contoh-contoh strategi pembelajaran yang kreatif, kontekstual, dan relevan bagi siswa sekolah dasar. Yuk, kita lihat pembahasannya. Pertama, bagaimana merancang kegiatan refleksi setelah proyek mengenal motif batik daerah dalam pembelajaran matematika? Jawabannya adalah, kegiatan refleksi dilakukan dengan meminta siswa menuliskan pola dan unsur geometri yang mereka temukan, seperti simetri, rotasi, dan pengulangan. Siswa juga diminta menjelaskan bagian paling menantang dan apa yang mereka pelajari tentang makna budaya dan motif batik tersebut. Setelah menulis, mereka juga akan berbagi dengan teman dan mendiskusikan perbedaannya. Kegiatan ditutup dengan siswa menyampaikan wawasan yang baru dan apa yang mereka dapatkan. Refleksi ini juga dapat membantu siswa untuk memahami hubungan antara geometri, kreativitas, dan identitas budaya daerah. Nah, yang kedua, bagaimana sih strategi guru memanfaatkan permainan tradisional seperti congklak atau engklek untuk pembelajaran numerasi? Nah, di sini teman-teman, yang pertama adalah guru memulai dengan mengenalkan sejarah dan nilai budaya permainan. Lalu yang kedua, aturan permainan dihubungkan dengan konsep numerasi seperti penjumlahan, pengurangan, pola langkah, dan strategi. Sehingga saat bermain, siswa diminta untuk menghitung langkah, menganalisis pilihan, dan menjelaskan strategi terbaik yang mereka gunakan. Kemudian, guru memfasilitasi diskusi tentang pola yang muncul selama permainan. Nah, dengan cara ini, siswa belajar numerasi secara aktif sambil menumbuhkan kecintaan dan budaya lokal untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Baik, yang ketiga, bagaimana sih merancang pembelajaran puisi rakyat dengan pendekatan mindful learning? Jawabannya adalah, guru mengajak siswa melalui dengan fokus dan pernapasan singkat agar lebih tenang. Pantun atau parikan yang dibacakan harus perlahan, sehingga siswa dapat merasakan irama dan maknanya. Setelah itu, siswa diminta untuk menuliskan kata, pesan, atau nilai budaya yang paling menyentuh bagi mereka. Lalu siswa juga berdiskusi dalam kelompok tentang makna puisi dan pesan moral yang terkandung. Dan yang terakhir, siswa membacakan ulang pantun dengan penuh kesadaran dan intonasi serta perasaan. Proses ini membuat siswa memahami isi teks sekaligus lebih menghargai nilai budaya yang ada di dalamnya. Bagaimana guru melakukan penilaian autentik pada proyek matematika dalam pelajaran pasar tradisional? Guru menilai hasil belajar melalui portofolio proyek seperti catatan harga, perhitungan matematika, tabel, dan juga grafik yang dibuat oleh siswa. Selama simulasi jual beli, guru mengamati kemampuan siswa menghitung total, memberikan kembalian, dan menjelaskan strategi penentuan harga. Nah, presentasi proyek ini yang digunakan untuk menilai pemahaman siswa tentang keterkaitan matematika dengan aktivitas budaya di pasar. Penilaian ini memberikan gambaran nyata tentang kemampuan numerasi, literasi, dan pemahaman budaya siswa. Terakhir, mengapa sih integrasi kearifan lokal itu penting dalam pembelajaran berbasis deep learning? Nah, integrasi kearifan lokal itu membuat pembelajaran lebih bermakna dan mudah dipahami, karena siswa mempelajari konsep melalui teks yang dekat dengan kehidupan mereka. Dan pembelajaran menjadi lebih mendalam karena siswa tidak hanya menghafal, tetapi memahami, menganalisis, dan menghubungkan budaya. Menurut teori Vygotsky, budaya berperan sebagai alat penting dalam membangun literasi budaya, numerasi, dan kontekstual, serta identitas dan rasa bangga siswa terhadap daerahnya.